ke sini ya. Oke. Nah, di sini nanti yang tugas pertama Anda dalam kontekstual adalah gimana sih dapatnya harga ini yang hari ini. Kira-kira yang kemarin bagaimana itu kaitannya. Jadi lagi ya, kalau kita lihat sekarang ke sebelah kanannya ini ada kurva kayak gini. Ada tanggal 5 Februari. Padahal 5 Februari berarti Jumat lalu gitu. Bagaimana yang kurva hari ini? Nah, ini kalau ada yang ingin skripsi di topik ini menarik, bagaimana ini sekarang tanggal 8, kok kenapa nggak yang dimunculkan kurva tanggal 8 itu? Nah, berarti harga ini dia kan kaitannya dengan ini apa ini? Nah, terus Anda perhatikan di sini. Kenapa di sini yang kuning itu, yang triple B, ini perusahaan yang sering dikatakan ratingnya rendah. Wah, ngasih ininya tinggi sekali sampai 10%, 12% kalau yang jangkanya lebih panjang lagi. Yang hijau ini yang apa? Terus yang double E sama triple E. Kenapa dia jadi makin di bawah ini? Nah, inilah yang saya harapkan nanti Anda mulai cari tahu, siapkan tugas itu, jadi tugas kontekstualnya nanti pada presiden. Jadi Anda kira-kira ada apa di situ. Terus yang paling bawah ini yang government ini. Kenapa dia di posisi paling bawah ininya? Kenapa maknanya ini? Nah, nanti kita akan coba lihat. Tapi Anda sarankan nanti explore lah si website ini. Anda bisa dapat apa aja dari sini. Nah, inilah yang nanti kalau ada yang kebetulan tertarik kerja di sini, ada alumni kita yang sudah di sini. Silakan Anda cari tahu siapa itu. Caranya, ya coba Anda tanya ke mungkin via si ketua kastatnya atau ketuanya yang aktuaria, nanti tanyalah alumni kita yang sudah, nanti kan ada kita punya ikasta karena sudah punya alumni yang ini, tapi kita sudah buat embrio juga yang alumni statistik yang berkarir di dunia asuransi yang aktuaria itu, supaya nanti pada saat yang prodi aktuaria sudah mulai meluluskan, dia sudah punya embrio untuk organisasinya. Ini kemarin saya kumpulkan pas saya catat, terus ini saya buatkan grupnya, sudah ada grup alumni aktuaria itu, yang artinya yang mereka berkarir di perusahaan asuransi, supaya pada saatnya nanti alumninya sudah ada lulus, nanti siap kita punya organisasi untuk. Nah, gunanya apa? Jadi pada saat Anda bisa melihat kayak seperti ini, Anda bisa aja tanya ini apa sih gitu. Jadi pada saat tugas kontekstual Anda boleh aja mencari tahu ke siapa aja, tanya ke siapa aja. Cuman hati-hati jangan sampai dapat yang hoax itu ya. Blog-blog yang kadang nggak ada ininya. Jadi kira-kira gambar ini pakai apa? Kok gambarnya melengkung? Kenapa nggak lurus saja gitu, linier gitu. Terus ini kalau makin panjang makin seperti apa gitu. Nah, inilah tugas-tugas berat. Silakan Anda nanti perkaya, bikinlah banyak pertanyaan dan Anda cari jawabnya sendiri itu. Nah, ini yang saya harapkan karena ini kuliah yang seri 2 ini adalah sudah Anda diberi basic kemarin di seri 1-nya. Sudah banyak Anda menghitung, sekarang bagaimana itu mau digunakan untuk apa itu. Jadi beberapa yang kemarin sudah kita pelajari akan kepake di sini. Nah, makanya inilah yang saya harapkan Anda untuk mulai punya rasa ingin tahu. Jadi saya harapkan yang kuliah ini bukan hanya karena ya sudahlah daripada SKS-nya nggak ada, nyari ini banyak yang tumbuk, banyak yang ditidurkan karena kita kebetulan krisis dosen, kita kehilangan Profesor Siharyatmi, mungkin juga sedang sakit, jadi kita sedikit mengalami statistik kekurangan. Dan maka ini saya harapkan Anda ikut kuliah ini bukan karena nggak ada pilihan lain lah sudah daripada jatah 24 nggak dipakai. Saya harapkan motivasinya Anda memang ada rasa ingin tahu untuk mengetahui hal-hal yang memang terkait. Di sini memang kita matematika finansial ya, jadi ini salah satu instrumen yang penting di dunia investasi adalah satunya obligasi itu. Jadi samping kita kan sudah tahu kita punya tabungan, punya rekening, ada deposito, itu yang paling populer, artinya yang mungkin kita sudah terbiasa. Obligasi ini kalau yang nilai-nilai yang besar untuk investor besar, tapi kita bisa beli retailnya itu.
Nah ini ada nanti kita ada coba mencari tahu kalau beli retailnya minimal berapa itu. Ada yang lepas dengan 1 jutaan, ada yang 10 juta, jadi itu bisa Anda juga dapatkan. Caranya bagaimana? Nah, silakan nanti Anda mencoba mencari tahu itu. Ini tugas perdana yang Anda harus lakukan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, sekarang saya akan mulai. Kalau Anda nggak ada yang tanya, mungkin saya akan perlihatkan sekilas dulu lagi kembali apa yang di Dropbox dulu. Sambil Anda mungkin mulai buka websitenya ya, tadi yang punya apa yang Anda, kenapa tadi saya sarankan Anda pakai laptop. Nah, ini sambil saya lihatkan kira-kira perjalanannya nanti Anda adalah akan apa aja yang ini, jadi nanti kira-kira hari ini kita target sampai 6.4 ya, 6.5, 6.7, 68, 611, ini bab 6 nanti dari buku itu, terus tentang ZIP 71, 73, ini kira-kira untuk sampai ke UTS lah, kita itu 2 bab ya, bab 6 sama bab 7. Jadi bagaimana kita ingin melihat apa itu yield itu. Nah ini adalah dari apa yang Anda akan berikan, maka hari ini nanti akan dengan cepat saya akan sampai di 6.4. Nah, silakan kesempatan pertama Anda untuk tanya. Saya akan coba cek perdana ini mana tadi. Oke. Sekarang coba saya ingin Aditya. Halo Aditya. Halo Pak. Anda sudah buka websitenya IBPA? Sudah Pak. Sudah buka loh? Sudah. Oke. Sekarang Anda share screen kan, Anda mungkin sambil tadi saya jelasin, mungkin kalau yang punya naluri ngoprek-ngoprek atau istilahnya apa itu ya agak ngerti langsung sudah masuk kemana-mana misalnya. Oke, sekarang Anda boleh nyoba share screen, Anda videonya diaktifkan, saya gantian yang videonya saya ini kan supaya nggak bebannya terlalu berat. Sekarang Anda boleh share screen. Ya Pak, sebentar. Oke, coba tampilkan video Anda coba jangan tentang si IBPA tadi. Dan kira-kira Anda memberi dugaan apa tadi untuk cara ngitungnya bagaimana, terus itu kurva dari mana, terus Anda cobalah sudah masuk kemana aja. Misalkan Anda punya naluri belajar adalah sekarang jangan mengandalkan dari dosennya, itu dosen hanya semacam kayak partner atau untuk semacam memberi stimulan aja, tapi sebenarnya yang lebih ini Anda harus agresif ya. Oke, silakan langsung aja siapkan, Anda mulai share screen. Oke Pak, sebentar Pak, tadi keluar ya Pak, maaf. Oke. Siap Pak. Silakan, sambil untuk tes perdana. Anda share screen, Anda masuk ke websitenya IBPA, terus Anda coba ceritakan, walaupun masih dugaan ya, ini cara ngitung harganya dari mana kira-kira misalnya. Oke, udah terlihat belum Pak? Oke, sudah. Coba sekarang Anda mulai bisa, tadi kan saya ngatakan ini ada ini kira-kira menurut pendapat, Anda boleh aja di sini masih menduga aja, bagaimana sih mendapatkan kira-kira harga ini, terus dapat kurvanya dari mana. Oke. Baik, silakan. Mungkin mengenai obligasi ya. Obligasi kan yang saya tahu, itu saya baru tahu dikit aja sih Pak. Itu kan tentang surat utang seperti itu ya Pak. Ya. Nah mungkin kalau dari kurva dulu, ini kan kenapa tanggal 5? Soalnya baru ada kurva yang penutupan harga di hari Jumat kemarin Pak. Menurut saya seperti itu. Soalnya kan ini baru hari Senin. Sedangkan Sabtu Minggu pasarnya tutup. Jadi baru ada yang tanggal 5. Terus kalau untuk menentukan harganya, saya kurang tahu sih Pak. Mungkin kalau saya dari saham ya, kalau untuk harganya itu kan kalau saham semakin banyak yang mau beli, nanti harganya semakin tinggi. Nah mungkin kalau menurut saya obligasi juga bisa seperti itu kali Pak. Tapi untuk mendapatkan harga hari ini kan sebenarnya masih lagi masih transaksi sebelum pasarnya tutup kan masih ada orang jual beli sebenarnya. Kira-kira angka 101 diperoleh dari mana kira-kira?
Anda boleh salah benar di sini nggak penting. Yang penting Anda punya ide jawab. Oke, angka 101 itu mungkin ya Pak. Mm-mm. Eh Kalau surat utang itu mungkin kayak dari awalnya sudah ditentukan dulu gitu kali Pak. Kayak harganya misal nih FR 0086 kayak yang ngeluarin FR-nya itu udah menentukan harganya misal awalnya 100 koma berapa lah, nggak nyampe 101. Nah, Mm-mm. tapi kalau karena banyak yang berminat, jadi harganya bisa naik sampai 101. Mungkin Oke. seperti itu, Pak. Tapi kalau ini si IBPA-nya naruh 101, itu kira-kira dari mana? 101 kan berarti kayak prediksi, Bang, ini belum selesai hari ini kan. Heeh. Oh, Kalau kalau yang sekarang mungkin ini harga transaksi terakhirnya gitu, Pak. ini sudah tutup belum ini? Biasanya tutup jam 3:04 loh. Ini masih jam 3 itu. Itu kayaknya Heeh. masih bisa transaksi itu. Kalau belum Iya, tutup Pak. kan berarti belum apa? Baik di harga itu. Enggak, tapi kira-kira jadi ini kalau dan Anda juga bisa nggak bikin harga besok kira-kira? Kalau harga besok lebih ke nggak bisa sih, Pak, sepertinya, Pak. Oke. Ya simpan dulu, Anda mengatakan nggak bisa. Jadi di sini ide sekali lagi adalah, jadi nih, Anda sudah buka mana aja? Apa baru layar pertama seperti yang tadi saya tampilkan? Iya, baru layar pertama aja, Iya. Pak. Oke, berarti untuk berikutnya Anda harus buka lebih banyak. Ya, Baik, Pak. untuk tugas Anda silakan eksplorasi si website ini, banyak pertanyaan yang Anda ini kan. Anda coba juga boleh tanya ke mereka. Di sini ada juga edukasinya, silakan Anda coba itu. Terus kira-kira kalau gambar kurvanya pakai apa ya itu ya? Kok bisa ada kurva kayak gitu itu? Yield curve-nya ini. Ini kan Eh, masih intuisi aja, Anda sebagai statistisi ah, kan. Anda statistik apa aktuar ya pakai ini? saya statistik, Pak. Oke, kira-kira dari mana ya ini gambarnya? Terus kenapa kok yang government di bawah malah yang triple B di atas? Kira-kira apa itu? Oke, yang Bagaimana ya, lainnya Pak? juga boleh ikut Kurang tahu komentar sih, Pak, ya. Yang kalau lain, saya. oh belum, oke. Heeh. Juga nggak berani jawab dengan ya kira-kira untuk intuisi atau apa gitu. Belum ya? Belum bisa, Pak. Oke. Heeh. Berarti sebelum kuliah ini, tadi kan saya membuka kuliah baru jam ini. Anda sudah sempat buka bukunya apa belum? Bukunya si Kellison, textbook utama kita, atau buka websitenya ini? Apa Saya baru dibukanya pribadi belum, sekarang? Pak. Heeh, baru buka Oke. tadi. Heeh. Terus sudah baca buku di bukunya itu bab 6 tentang obligasi? Saya belum, Pak. Belum. Tapi kalau yang materi yang itu yang udah ada di semester baru buka-buka aja sih, Pak, kemarin malam. Oke, berarti sudah lumayan sudah buka tapi belum dibaca ya kayaknya baru buka gitu ya. Iya, betul, Pak. Jadi makanya tadi Anda belum punya ide yang asalnya dari buku juga belum ada, belum keluar. Jadi artinya mungkin Anda sudah buka tapi sudah lumayan buka yang di semester. Memang saya kemarin siapkan baru 7 apa yang ininya untuk melihat. Saya rekan Anda sudah mulai. Oke, makasih Mas Aditya. Iya, Ini saya sama-sama, ingin Pak. coba yang lainnya ini. Oke, sampling satu lagi ini. Oke, berarti oke, Gina Hafidah coba. Oke, Gina silakan Anda tampilkan. Gina Hafidah. Share screen ya, Pak? Ya, share screen. Oke. Tadi silakan Anda bercerita tentang website itu, apa Anda baru lihatnya baru juga sekarang kayak tadi Aditya itu baru lihat, oh gara-gara ditampilkan. Dan Anda kira-kira sudah lihat bukunya apa belum? Terus apa yang ada tadi yang sempat saya tanyakan ke Aditya, jawaban Anda apa? Kalau jawaban tadi ada beberapa, wah enggak, belum bisa. Uh, Oke, silakan di share screen kan. Sambil cek kemampuan share screen-nya kalau ada. Nah, saya kira moga-moga sinyalnya bagus-bagus ini. Oke, apa yang Anda bisa ceritakan tentang si IBPA ini?
kalau menjawab yang kenapa bisa turun tadi, mungkin karena adanya pembagian kupon, terus jatuh waktu. Iya gitu. Apa tadi untuk harga? Untuk harga itu yang tadi kok ada Ini grafik. TTM. Tadi kan Bapak bertanya, kenapa grafiknya kok malah yang government turun? Dari bawah. Ya, Yang kalau jawaban menurut saya, karena adanya pembagian kupon sama jangka waktu bondnya itu. Oke. Jadi yang di atas ini, yang triple B ini adalah dari corporate itu. Jadi yang corporate itu kok malah di atas ini kurvanya. Ini tadi yang saya tanyakan adalah, kok kurva yang government malah di bawah, yang corporate tadi yang dari perusahaan. Perusahaan kan juga punya hutang itu. Dia menerbitkan surat hutang. Kok dia di atas itu ininya yield-nya. Nanti kita yield baru di bab 7 ya, nanti kita bahas yield, tapi nggak apa-apa, nanti di sini sudah mulai dibuka dikenakan. Kira-kira gimana kok yang corporate di atas, yang government di bawah? Itu tadi Pak, kalau menurut saya karena adanya pembagian kupon. Ya corporate juga membagi kupon. Government bagi kupon, sama-sama ada kuponnya. Cuma di sini yang untuk contoh yang FR, tapi Anda nanti bisa download dari sini, nanti silakan Anda searching, nanti Anda cari di sini ada cara dapat yang obligasi corporate. Jadi ini tugas pertama, Anda harus download satu yang obligasi pemerintah, yang FR ini, terus yang satunya adalah yang dari corporate. Jadi siapa aja sih corporate yang nerbitin obligasi, nanti ya diinikan. Jadi nanti tugas perdananya adalah Anda nyari terus speknya kayak apa itu. Terus nanti kira-kira jadi apa untuk apa menentukan harga itu. Tadi kan ada harga perdana pada saat diterbitkan itu. Ini kan harga setelah berjalan itu sudah diperdagangkan. Ya nanti cari cara nyari di sini adalah dapat data atau dapat salah satu contoh misalnya ini FR008, detailnya ada itu nanti, banyak sekali bunyinya di situ. Sama yang corporate ya, nanti kira-kira seperti apa harganya itu. Oke, terima kasih. Jadi Iya, sementara ini, jadi kita sudah, nanti ini silakan Anda explore si website ini, dan downloadlah masing-masing untuk tugas kontekstual adalah satu obligasi pemerintah, satu obligasi corporate itu. Ya, itu jadi nanti terus Anda coba dieksplorasi di situ. Terus di situ ada nanti jadi harga perdananya seperti apa, terus nanti dan sekarang jadi kalau dia terbitnya tadi kan ada yang 35 tahun, mungkin terbitnya bisa juga 10 tahun yang lalu misalnya. Bagaimana harganya dia seperti apa. Oke, sekarang saya akan kembali ke saya share screen lagi. Nah, ini saya akan mulai tampilkan tadi mana PDF-nya. Oke, yang ini. Dan kita Nah, sekarang yang bukunya yang belum saya buka ya. Jadi bukunya yang paling bawah ini. Oke, ini sekarang kita lihat di bukunya. Nanti kembali kita akan ke slide-nya, karena ini kuliah perdana. Jadi ini yang kemarin sudah kita pelajari, bab 1, bab 2, 3, bab 4, bab 5, dan nanti kita bab 6. Ini target sampai UTS ada 67 ya, sampai Anda sampai ke yield itu. Yang hari nanti kita harus sampai sini itu. Minimal Anda harus mengetahui tentang apa jenis sekuritas, terus price-nya, terus ada istilah premium, diskon itu apa, inilah nanti yang Anda harus inikan. Oke, jadi nah ini karena di bab 6, jadi Anda ini semua nanti akan pakai yang di depan ini ya, jadi jangan lupakan itu. Oke, ini di
bab 6-nya, sambil Anda mungkin mengingat kembali yang makin 1, ini yang amortisasinya. Nah ini di sini lah obligasi itu. Ini kan nanti kita akan kembali ke apa slide-nya apa. Tapi sekarang kita lihatlah si obligasi ini. Kalau kita perhatikan di sini untuk obligasi ini, kalau kita berikan, jadi mungkin kalau dari ini apakah sudah bisa membayangkan jadi apa itu si obligasi itu. Jadi kalau kita lihat suatu sekuritas yang menjanjikan apa itu akan suatu di waktu masa depan ini terus berubah, nanti ada sertifikatnya untuk yang terus di situ nanti ada nilainya mau berapa, terus apa saja informasi yang diberikan, terus nanti ada maturity-nya kapan, terus nanti tadi ada kupon itu, jadi dia akan memberi kuponnya berapa, terus nanti juga bisa juga ada yang sampai perpetual, jadi bisa obligasi yang kayak nggak pernah berakhir, terus ada istilah callable bond, ada putable bond, redemption date, atau sering untuk di maturity-nya. Nah nanti saya kan ada apa, nanti saya cek siapa yang sudah baca ini kira-kira, jadi nanti ada di sini ada nanti durasi, ada kupon untuk istilah-istilah yang akan dipakai. Nah sekarang kita apa yang dari ini sebagai di bagian pengantarnya, mungkin nanti di luar sana ada istilah T-bill ini, kayaknya ini hanya di Amerika, di Indonesia kayaknya nggak ada. Ini adalah untuk yang apa sering ininya dia short term itu. Jadi obligasi tadi kan ada yang sampai masih 5 tahun, masih 10 tahun, tapi kalau ini untuk yang short term itu sering disebut sebagai T-bill. Jadi ini bisa ke 26 52 minggu lah. Untuk di Indonesia kira-kira ada enggak itu, walaupun mungkin istilahnya bukan ini ya. Jadi ada treasury note, terus ada lagi. Nah ini beberapa mungkin istilah di sini bisa juga apakah di Indonesia sampai se detail itu, misalnya tadi untuk yang short term. Kalau di Indonesia punya ada istilah satu yaitu obligasi, tadi hanya memang tadi yang ada seri milik pemerintah, ada yang miliknya corporate atau dari perusahaan itu. Nah ini nanti untuk di sini kita tadi ada yang sudah menyinggung tentang saham, ini ada preferred stock, ada common stock itu. Nanti mana yang kira-kira hampir mirip dengan obligasi itu. Nanti kalau kita lihat istilah untuk preferred stock, tadi kita tahu bahwa kalau kita punya saham ada dapat dividen. Nah, cuman kalau bedanya yang preferred stock sama common stock adalah pada posisi tadi, dia di sini tidak mendapatkan dividen, kalau di sini adalah dapat. Nah, saya nggak tahu, kemarin saya sempat yang salah satu sekuritas yang barusan bikin acara di kita adalah yang dari Philip Sekuritas, itu yang ngasih apa untuk buka cukup dengan 100.000. Kalau Anda itu mungkin Anda akan bisa lihat apakah kalau Anda beli melalui sekuritas itu dapat yang ini apa yang common stock, bisa dapat dividen apa enggak. Nah ini oke, mungkin saya pertanyaan ini dari yang ikut kuliah ini, ada nggak yang sudah punya apa istilahnya account untuk trading di sekuritas. Jadi nanti ada sebenarnya bisa beli saham, bisa beli obligasi di situ. Ada yang sudah punya? Silakan Anda aktifkan mic-nya kalau Anda memang punya itu. Nah ini mungkin berarti nanti sebenarnya saya inginkan kalau Anda sambil ini Anda juga bisa praktekkan untuk kepentingan apa. Jadi Anda ingin beli obligasi, kalau dulu agak susah karena kita nggak punya, ada belinya kemana? Apa berangkat ke Bursa Efek di Jakarta? Ya mungkin kayak sekarang. Nah dulu kadang ada yang melalui bank, ada ini. Nah sekarang kalau kita punya sebagai akun sekuritas, kita bisa beli saham, bisa beli juga si obligasi ini. Itu.
Nah, ini untuk contoh pertamanya adalah ini. Kira-kira ada zero coupon bill, jadi belum dapat rumusnya tiba-tiba sudah. Ini karena apa? Supaya kita bisa mengingat tentang apa materi yang sudah lalu itu. Jadi akan pada akhir 10 tahun, nanti kalau ada ini kan, sekarang kan ada coba 6.1, Anda mulai bikin sketch bagaimana, ini walaupun di sini sudah ada jawabannya kan itu, terus dapat nya, tapi yang penting ada bikin garis waktunya ya, dari contoh 6.1. Jadi sekarang semua fokus lihat contoh 6.1. Di situ ada istilah zero coupon bond yang akan membayar 1.000 di akhir tahun ke-10 dan dijual di harga 400, carilah convertible semi annually. Nah, ini di sini diperlihatkan itu. Tapi yang penting yang saya harapkan Anda perlihatkan di garis waktu pada saat Anda kerjakan itu, nanti siapa yang mau share screen, jadi Anda bisa kerjakan pakai kertas, bisa Anda coba terus dipoto, coba terus ditampilkan, nanti bisa di-sharekan. Ya, kalau perlu kertasnya ditunjukin di kamera, ya nggak apa-apa lah, misalnya Anda untuk menjelasinnya itu. Tapi kalau Anda yang kebetulan bisa ada media lain yang untuk, coba Anda tampilkan apa yang dimasukkan di contoh 6.1. Terus sama 6.2, ini adalah 3. Jadi, ini dapat ada, kalau di sini adalah dapat yang namanya tadi, yang yield ya tadi ya. Ini kan zero kupon, berarti kan nggak ada kuponnya, ada yield kok, jadi dapat rumus seperti ini. Jadi ini belum kita gunakan obligasi, Anda sudah bisa ngerjakan yang contoh 61, itu dengan teori yang di margin 1. Sama 6.2 ini hanya 13 minggu ini. Ini dengan yieldnya adalah 7,5, terus berapa harganya? Ternyata 98. Jadi akan dapat 10.000 di akhir 13 minggu, di depan Anda harus bayar 9.810. Oke, dua contoh ini silahkan Anda coba cermati. Kalau yang tadi malam sudah belajar kira-kira seperti apa. Nah, saya beri kesempatan Anda untuk mulai lihat bukunya. Kalau Anda memang pakai kertas, nanti boleh tunjukkan di ini. Kalau Anda sempat scan itu, terus Anda coba taruh di Dropbox yang pasti yang minggu 1 ya tadi ya. Sekali lagi nama filenya adalah dikasih nama tadi, karena ini masih lagi contoh, jadi taruhlah di folder maju, nanti siapa yang saya minta tampil itu. Oke, silakan Anda. Ini kan tentang contoh 6.1, Anda bikin garis waktunya dulu. Jadi ini belum pakai rumusnya, tapi tahu-tahu bisa dapat ini dari mana ini. Nah, ini seakan Anda harus jawab dengan Matvin 1 ini masih ini. Jangan pakai Pak. Ini juga sama nanti dengan di Matvin 1 itu. Oke, ini saya beri waktu lagi Anda untuk kerjakan. Saya akan stop share screen, terus kembali ke Anda lagi. Anda saya beri waktu hanya 5 menit ya, kira-kira ini jam berapa ini? 15.25, saya beri waktu 5 menit Anda untuk mengerjakan 6.1. Sekali lagi bikinlah garis waktunya. Jadi ada sketsa tadi, terus bagaimana aku terus jadi ngerjakannya seperti itu. Jadi sekali dengan modal Matvin 1-nya, untuk memang benar Anda sudah menguasai Matvin 1 atau belum, untuk contoh dari 6.1 sama 6.2. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit ya. Ini sudah tinggal 4 menit. Nanti saya akan pilih siapa yang akan tampil.
Oke, sudah 5 menit sudah lewat. Sekarang saya akan minta Michael Huang, coba Anda tampilkan apa yang Anda sudah kerjakan lagi. Tadi sketsa untuk bagaimana jawab yang untuk contoh 6.1 ya, untuk Anda yang. Oke, silakan Anda mau share screen atau tidak diaktifkan. Bagaimana jelaskan yang 6.1. Jadi kenapa tadi jawabannya tadi ya, jadi seperti yang di buku tadi. Anda coba jelaskan. Oke, silakan, Michael Huang. Pak, saya belum, Pak. Belum. Ya. Oke, jadi ada belum bisa menjawab itu? Oh, ini padahal pakai Matvin 1 loh ya. Berarti Anda sudah ambil Matvin 1 kan kemarin? Iya. Oh, harusnya saya Iya, cari yang kemarin dapat A ini untuk pembuktian ini. Oh, coba saya cari arsipnya ini. Ini kelihatannya perlu saya cek bahwa Matvin 1-nya itu kemarin benar-benar, karena memang susah kemarin ya mengukur di situasi pandemi ini ujiannya. Jadi kalau Anda sampai tadi dalam waktu 5 menit nggak bisa, ini berarti Matvin 1 Anda perlu dicek lagi ya. Kalau di ini lagi. Oke, terus Salma coba. Salma Rilian Alfiani coba seperti apa Anda? Oke, Salma silakan. Halo? Oke, Salma ya. Ya, silakan Anda coba jelaskan contoh 6.1. Kenapa jawabannya seperti tadi itu. Ini gunakan modal Matvin 1 ya. Tapi saya cuman masih coret-coret gitu, nggak apa-apa ya, Nggak Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bisa ditampilkan di ini layar, kira-kira Anda bisa jelaskan nggak tadi jawabannya kenapa itu? Tadi kan tahu kan jawabannya tadi di buku kan sudah ada kan itu. Kenapa kok jawabannya itu? Gitu. Ini yang penting dari adalah kenapa jawabannya kok tahu-tahu 400 kali 1 plus J pangkat berapa? 20 gitu. Jadi tugas Anda adalah saya minta jelaskan kenapa sih kok jawabannya itu. Nah ini penjelasannya harus menggunakan Matvin 1 Anda. Oke silahkan. Kalau Anda bisa menampilkan apa yang Anda kerjakan tadi, sketsa yang Anda sudah buat. Saya izin share screen ya, Pak. Oke silahkan. Saya masih bikinnya kayak gini, Pak. Oke Jadi, silahkan. kan, nah, Oke, tidak ada. Jadi gini, Anda mau posisi sebagai apa yang minjemin, apa Anda yang mau posisi dari yang dipinjemin? Anda silakan memposisikan di mana. Anda sebagai posisi sebagai jelasin sebagai investor, berarti kan ada yang keluar uang di depan kan itu, dapat uangnya di belakang. Ingat kemarin kan saya minta kalau garis waktu apa? Kalau memberi di atas, kalau nerima di bawah. Kan posisinya kalau investor, berarti yang beli obligasi, berarti dia ngasih uang duluan kan di depan, baru dapat uangnya di belakang. Nah, berarti gambarnya kan di atas semua ini. Nanti seolah-olah Anda ngasih uang semua ini. Nggak nerima uang. Mau apa? Anda ngasih uang 400 di waktu 0 dan ngasih uang lagi di waktu 20, yaitu pas di inikannya tadi, karena dibuatnya kan setengah tahunan semi annually. Anda mau ngasih uang 400 di waktu 0 dan ngasih uang lagi di waktu di 1000 itu. Mau nggak? enggak, Pak. Nah, oke, kalau enggak berarti dipindahlah yang Anda memberi di mana, Anda nerima di mana itu. Oke. Oke, jadi Anda sudah ngasih, sekarang jadi Anda memberi uang 400 di waktu 0, berarti 10 tahun kemudian Anda akan terima uang 1000. Nunggu 10 tahun tapi loh ya, jadi, nah, maka karena di sini kita ngitungnya semi annually,
Nah, gimana kemarin cara akhirnya kita dapat yield berapa itu? Karena nggak dapat kupon kan di sini, jadi sepanjang waktu nggak dapat apa-apa. Tapi di akhir tahun ke-10 atau tepatnya di waktu ke-20 ya, karena kita seminar. Oke, silakan Anda mulai jelaskan, terutama munculnya tadi, hitung-hitungan tadi. Oke, silakan. Ada posisinya 400 di atas, 1000 di bawah, Anda posisi sebagai investor. Oke. Ya, jadi kan saya ngasih uang 400 di awal, di waktu ke-0. Nah, terus dalam waktu 10 tahun, tapi semi annually jadinya N yang terakhir di sini saya tulisinnya 20. Terus di nanti yang di tahun ke-10-nya akan mendapatkannya 1000. Oke. Nah, untuk yang kan jadi ngitungnya tuh kayak Ini Matvin satunya diinget-inget, jadi pakai apa itu? kayak ini Pak, yang pakai 1 plus I gitu. Cuman karena dia kalau simbol apa pemisahannya, karena dia semi annually ditulisinnya itu pakai C biasanya. Nah, jadi kayak ngitung. Oke, Anda tuliskan dulu J sama dengan apa coba? J sama dengan, ini pakai formulanya dulu. J sama dengan apa? Di bawahnya garis itu tadi. Coba Anda, ini J sama dengan, masih ingat nggak itu di beberapa di Matvin 1 dulu itu. J kan untuk yang, kalau I kan untuk yang apa? 1 tahun. Ya, Kalau I, M itu yang apa? Nominal rate of interest kan. Nah, ini J sama dengan apa? Oke, I2 dibagi 2, oke. Jadi Anda masih ingat Matvin satunya. Ini karena semi annually ya, jadi J adalah itu. Terus berarti sekarang Anda punya, ini kan Anda pakai present value, ada kan itu ya, jadi accumulation value, jadi Anda punya PV-nya berapa tuh yang akan Anda mau pakai future atau mau pakai present value? Anda pakai terserah. present. Kalau pakai present value, berarti PV sama dengan apa? Yang PV berarti kan dibawa ke waktu 0. Oke, 1. Oke, PV-nya berapa? Oke, kelihatannya berhenti sampai sini dulu. Ingat, kalau present value adalah membawa sesuatu yang di depan ke waktu 0. Kalau ini berarti future value kan. Kalau yang Anda tulis ini namanya future value, membawa dari yang di waktu 0 dibawa ke masa depan, itu di future-nya itu. Kalau present value bukan seperti ini berarti. Anda mau milih ganti jadi future value. Future. Oke, berarti harus FV itu ya, future value berarti ada, karena present value-nya adalah si K itu sendiri kan, karena di waktu 0 itu yang 400 itu. Iya. Terus pangkat berapa itu? Oke, udah C, betul itu sudah. C, pangkat berapa? 20. Nah, kali 10, 2 kali 10 karena, oke, sampai sini jadi ada future value yang dipakai. Kalau tadi ada sempat mau PV, tapi yang Anda tulis sebenarnya adalah future itu. Jadi dari 400 jadi 1000 gitu. Oke, jadi sudah ketemu seperti yang di buku, sudah tahu bahwa konsep ini adalah seperti itu. Oke, nanti Anda save, Anda taruh di Dropbox, di folder maju ya, yang untuk minggu 1. Dikasih nama filenya, nomor presensi Anda, terus mau nomor mahasiswanya, terus satu nama Anda, monggo yang penting nomor presensinya dimunculin. Sama nomor mahasiswa yang berapa tuh, yang 5 digit aja lah. Terus sama namanya. Nanti diselesaikan ya ini ya, ke bawahnya di apa? Bawahnya seperti jawaban yang di buku itu. Oke, ini terima kasih. Sama nanti disimpan ya di situ.
Oke, mungkin teman-temannya ada yang ingin tanya dulu, kok bisa seperti itu? Jadi bisa ngerjakan dengan versi present value ya tadi ya. Jadi bisa dibawa kemana aja, mau ke present, mau ke future, atau mau di tengah-tengah itu juga sama aja jawaban hasilnya nanti. Oke, saya kira sudah itu berarti yang sekarang yang 6.2 tadi itu mingguan itu tadi yang dipakai itu. 13 minggu. Oke, saya ingin ke ini sebenarnya harusnya dipakai bilangan random ya biar Anda jadi merasa apa. Dan coba saya sampaikan bilangan randomnya dulu. Tadi saya langsung ini kan nanti pertanyaan ini 40 ya jadi maksimal 40 ya oke. Oke, sekarang nomor 2 sambil mengingat nomor presensi Anda ya. Nomor 2 siapa tadi nomor 2? Oke, nomor 2. Nomor 2 silakan. Ini saya cek di sini nomor 2 Safa Anissa. Oke, silakan Anda tampilkan yang nomor 2 ya. Halo, Safa masih ada nggak? Mana Safa ini? Kayaknya sudah nggak ada. Iya, Pak. Oke, sudah siap belum? Yang 6.2. Jadi contoh akan saya bahas ya. Jadi ini saya akan Anda ya, nanti untuk minggu depan harapan lebih siap ya. Jadi gimana Safa sudah bisa menampilkan? Hanya menjelaskan seperti yang apa jawaban yang di buku tadi itu. Ini kan contoh soal kan masalahnya. Gimana sudah bisa menampilkan? Halo? Safa gimana? Bisa nggak menampilkan itu? Sudah, Pak, belum bisa menampilkan. Belum. Tapi sudah ngerjakan belum? Sudah mencoba. Jadi kalau nggak bisa kayak tadi, apa yang gunakan tadi jelasin pakai apa yang kayak di situ. Tadi kan pakai, jadi ada untuk editor kita nulis. Anda pakai laptop kuliahnya. Iya, Pak. Tapi Anda nggak bisa melakukan seperti yang tadi itu ya, nggak punya fasilitas itu. Iya. Kalau di kertas nggak apa-apa, Anda terus diperlihatkan pakai kameranya nggak apa-apa, Anda jelasin di situ. Dimunculkan di kameranya itu. Kalau nggak ada scan dulu terus Anda jelaskan di situ nggak apa-apa. Kalau yang tadi kan bisa live ya karena pakai tadi itu. Memang yang ini susahnya kan gantinya papan tulis nggak ada, jadi kita harus saya tadi kalau ada media yang Anda miliki yang kayak tadi ya lumayan untuk pada saat kita diskusi itu. Sudah ditulis di kertas apa belum? Oke, kita lewat dulu. Kita cari yang berikutnya coba. Oke, nomor 11. Nomor 11 ini siapa? Nomor 11. Cindy Mary Handayani. Mana Cindy?
Anda bisa menampilkan? Halo Cindy? Halo Pak, Ya, bisa nggak nampilkan? Tadi saya baru nyoba yang sudah Satu. dikerjakan sama Pak. Iya, 6.2-nya belum? belum. Oke. Sudah, berarti sementara cukup, saya akan lanjutkan lagi untuk jadi untuk yang minggu depan, sarankan Anda contoh soal Anda perhatikan dengan baik pada saat saya minta itu, jadi Anda siap ya untuk sekarang kita, mungkin saya akan masuk ke slide-nya biar agak cepat dulu ini. Oke, jadi di sini kita mulai tadi, nanti kita akan masuk ke lagi. Jadi nanti ada kupon, tapi bisa juga tadi tanpa kupon. Tapi nanti di sini juga ada prinsipnya bon adalah tadi apa? Ya pinjaman itu. Jadi nanti amortisasinya juga itu. Oke, kita lihat jadi seperti apa untuk tadi istilah-istilahnya, nanti silakan Anda ini kan. Tapi sekarang saya akan ini kan ada face amount-nya, ada coupon rate, ada maturity date-nya, tadi time to maturity-nya, atau saya juga time to maturity ada yang gitu, kupon, redemption amount-nya. Jadi kayak tadi contohnya kuponnya 0, terus akan dibayarnya di maturity date-nya kapan? Tadi kan di akhir tahun ke-10, tapi karena dibuat yieldnya itu semi annually, jadi kayak waktu ke-20 itu di maturity date untuk bayar ininya. Terus nanti juga berarti ada harganya berapa itu. Nah inilah kalau kita lihat di ilustrasi ini adalah dia harganya adalah 1.000, berarti ini akan, nah ini dah kalau di gambar ini kan nggak ada yang di atas di bawah, tapi jadi posisinya adalah dia nanti ngeluarin uang 1.000 ini, bayar 1.000, dia akan dapat 50 di waktu 1, 50 di waktu 2, 50 di waktu 3, dan 50 di waktu 9, dan di waktu ke-10 1.050. Nah, kayak tadi berarti untuk diirikannya. Nah, silakan ada contoh yang pertama ini. Sebenarnya ini kalau kita tadi posisi sebagai investor, kita bayar di atas kan, nerimanya yang di bawah ini 50, 50, 50 sama 1.050. Tapi dia ini dibuat dengan di sini adalah min 1.000 gitu. Min 1.000 berarti dia keluar uang 1.000. Terus menerima uang 50, menerima uang 50, menerima uang 50 sampai 9 kali, terus terakhirnya 1.050. Nah, kembali kayak tadi kita masih pakai Matlin 1. Silakan Anda coba. Saya juga beri waktu hanya ini adalah bagaimana jadi ketemu jawaban si 5 ini, 5% jawabannya itu. Jadi Anda ini kan di sini nggak ada persamaannya, tahu-tahu langsung dapat 5%. Coba Anda bikinlah persamaannya seperti apa. Ini saya tunggu lagi, jadi Anda boleh ditopoknya kan juga Anda bisa lihat slide ini. Oke, silahkan Anda coba lagi seperti yang tadi ya. Kok jawabannya jadi 5%. Tadi kan ada jawabannya berapa, tadi kan sudah kelihatan kan jawabnya bagaimana itu. Oke, silahkan dicoba lagi. Ini saya beri waktu juga 5 menit lagi untuk di babak ini lagi. Jadi sekali lagi kembali Anda bikinkan hanya kayak tadi persamaannya, dan saya harapkan nanti untuk yang minggu depan Anda harus selalu contoh soal slide yang ada di buku ini disiapkan pada saatnya saya minta ini. Jadi Anda tinggal nampilkan, jadi nggak perlu ada masalah dengan kayak tadi misalnya belum punya media untuk menampilkan itu. Oke, silahkan ini 15.49 berarti oke lah, nanti 15.55 saya beri waktunya itu. Oke, silahkan jadi hanya bikin kayak tadi ya. Persangkanya apa kok jadi ketemunya 5%.
Oke, saya beri waktu 5 menit lagi. Oke, sudah 5 menit, saya akan pilih secara random siapa yang sudah siap. Oke, nomor 13.
13 Nabila Mutiara Suci. Oke, silakan. Jadi Anda cukup menampilkan bagaimana sih persamaannya apa ditampilkan. Iya, Pak. Tapi maaf, kayaknya saya nggak bisa menampilkan, Pak. Nggak bisa. Iya. Sudah bisa nulis belum di kertas? Sisakan pas kuliah ini Anda siapin kertasnya, nanti tinggal tunjukin di kamera Anda gitu. Sudah nulis. Jadi saya kan kuliah ini ada siapin kertas ya untuk apa? Supaya jangan sampai apa? Jadi Anda mau apa? Meraktekkan tadi nggak bisa itu ya. Anda siapin kertas enggak? Siapin, tadi udah. Coba ditampilkan di kameranya, coba seperti apa kerjaan Anda itu. Bisa kan kalau memang nggak sempat scan, ya Anda pakailah apa kertasnya Anda didekatkan ke arah kamera itu dulu ada yang bisa kayak gitu ya sudahlah lumayan. Nah, coba tampilkan itu. Sebentar, Pak. Apa sudah terlihat kameranya? Bisa, nah, kertasnya kayaknya nggak bisa kelihatan ya karena Anda pakai Iya, Pak. backgroundnya itu ya. Nggak bisa memperlihatkan kertasnya ya karena kadang posisi pakai filter apa background memang nggak bisa yang lihatin kertas Anda. Oh, ini bisa, tapi nggak begitu jelas ya kameranya ya. Oh iya. Ya, oke, nanti silakan Anda siapkan di apa untuk pas awal kuliah besok saya akan jadi apa yang ada. Ini saya kembali lagi ke jadi tolong nanti di slide yang kadang jawabannya singkat banget seperti itu Anda coba tolong didetilkan. Ini saya kembali yang saya apa share-kan ini. Jadi ini nanti pada saat Anda belajar untuk jadi ini adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan ini mungkin saya indikan dulu bahwa ini dibawa ke present value kan ini 50 ke sini. Karena ini kalau kita lihat misalnya dia adalah menggunakan apa? Konteksnya adalah tahun, maka berarti ini apa? Ini present value ke bawah sini 50 kali V itu biasanya kan itu kan ini 50 kali V pangkat 2, 50 kali V pangkat 3, 50 pangkat 9. Ini 1050 V pangkat 10 sama dengan 1000. Nah, nanti Anda apa selesaikan, Anda akan dapat ke 5%. Jadi tolong nanti Anda apa coba itu dulu karena ini kan sudah seri 2 berarti Matvin satunya tolong dicek. Jadi ya ini masih pakai Matvin 1 dulu itu di sini. Jadi lagi ini di present value kan berarti apa? 50 kali V, 50 kali V pangkat 2, 50 kali V pangkat 3 terus seperti itu sama dengan 1000. Nah, jawabannya kok 5% itu nanti ya. Oke, terus berikutnya ini dengan cara yang sama itu. Ini kalau kita ini 50 dibawa ke sini, 50 ini tapi sama dengannya 990. Maka
kalau waktu ini min 1000 kan jawabannya adalah 5%. Kalau yang apa tadi sebentar yang jawabannya 5,13%. Jadi lebih besar ya. Waktu ini kurang dari 1000, jawabannya lebih besar dari 5%. Pada saat 1000 tadi, jawabannya 5%. Nah, ini juga dengan cara yang sama. Jadi kita persembahkan ke sini sama dengan 990. Maka jawabannya nanti 5,13%. Terus yang ini, sama. Tapi ini sekarang di atas 1000, 1020. Maka di sini tadi dapatnya ternyata 4,74, jadi di bawah 5%. Nah, inilah tadi ada istilah at premium, ini kan karena harganya di atas 100%, tadi kan ada harga 100% kan? Jadi ini sama saja harganya 102%, kalau tadi seperti yang di IBPA tadi itu. Untuk utang yang sebesar 1000, ini 102. Terus untuk yang ini harganya berarti 99%. Yang tadi ini harganya adalah 100%. Itu. Ini yang saya disebut sebagai apa? Ini at diskon karena lebih murah ini. Terus ini at premium. Kalau yang tadi disebut sebagai at par atau sama dengan harga utangnya itu. Kalau tadi yang contoh obligasi tanpa kupon itu harganya at diskon ya. Karena tanpa kupon tadi harganya berapa? Dari 1000 ya, cuman bayar 400 itu. Maka harganya namanya at diskon karena kuponnya 0. Kalau ini kuponnya lebih kecil daripada yieldnya itu. Karena tadi tanpa kupon otomatis mesti kurang dari yieldnya kan. Karena yieldnya mesti positif itu. Nah, ini adalah nanti silakan Anda detilkan, minggu depan akan saya cek. Nah, terus jadi kalau kita lihat bahwa kalau harga tadi kan harganya naik, yieldnya adalah turun. Atau sebaliknya tadi kayak yieldnya jadi lebih besar, maka harganya jadi at diskon. Tapi kalau harga yieldnya naik, terus ini harga turun, jadi ini harganya nanti naik, jadi bisa jadi at premium tadi ya. Kalau tapi pada saat yieldnya besar, jadi dia harganya adalah kalau yieldnya naik, maka harganya turun. Tadi kalau yieldnya sampai melewati harga kuponnya, maka jadi harganya at diskon. Contoh yang zero kupon bond tadi. Jadi ini kalau sekarang kita mulai lihat bagaimana sih rumusnya itu. Nah, tadi sebenarnya kalau Anda sudah pakai Matwin 1, sudah bisa melihat kan rumusnya kayak apa jadinya itu. Ini P price-nya, ini face value F-nya, terus ada ini kupon rate-nya, N-nya, jadi nanti mungkin notasi dengan yang di buku sedikit beda, nggak apa-apa, nanti ada tinggal melakukan penyesuaian. N adalah banyaknya kupon dibayarkan, jadi bukan banyaknya tahun ya. Kalau tadi semi annually berarti N-nya 20, karena periode pembayarannya, tapi karena tadi tanpa kupon ya, tapi kalau pakai kupon tadi, maka N adalah banyaknya kupon dibayarkan. Kalau tanpa kupon ya berarti 0, maka dia periode waktu, yieldnya tadi karena yieldnya semi annually tadi yang contoh yang zero kupon. Jadi ini kayak periode pembayaran kuponnya itu. Nah kalau kita perhatikan, jadi ini tadi I ada yield rate, terus nanti ada R-nya adalah kupon. Tadi kalau konteksnya J itu kalau tadi I untuk konteksnya kalau annually, kalau semi annually berarti kita gunakan yang J ya, yang nominal rate of interest itu. Oke, jadi ini kalau kita jadikan nanti masih ada share, ada pesan value-nya. Nah, inilah rumusnya. Jadi kalau kita tadi, jadi di waktu nanti kita akan terima F, di present value kan tadi kan, V pangkat N. Nah, di setiap waktu tadi, di setiap periode waktu bayaran kupon, itu dapat kuponnya ini. Ini kupon rate-nya, ini face value-nya. Jadi kan 5% kali face value-nya misalnya. Nanti face value-nya 1000, jadi dapat 50 itu. Itu di present value kan, jadi itulah kita punya notasi anuitas. Yang kemarin kita punya AN itu adalah present value kan ini. Jadi FR kalikan V pangkat 2, FR kalikan V pangkat N, maka sama saja FR kalikan AN. Ini berarti bab 3 ya kemarin di Matwin 1.
Nah, ini present value dari F-nya, face value sering disebut sebagai K. Maka tadi waktu kita bicara yang zero kupon, berarti ini nilainya 0. Maka kita hanya punya ini. Makanya tadi di sana F-nya berapa tadi? 1000, dapat ininya adalah 400. Maka untuk dicari adalah V-nya. Sebenarnya kita pakai yang di belakang ini. Oke, ini terus kita nanti silakan dicoba lagi contoh di sini. Terus berapa ada di jawabannya tadi misalnya untuk ini nanti besok saya akan minta Anda untuk melihat dari contoh ini benar nggak di jawabannya ini 99,42. Nah, jadi nanti ini yang apa sebenarnya bukan tugas tapi pada saat Anda nanti saya minta tadi menjelaskan yang contoh di sini, maka Anda sudah siap itu. Nanti ditaruh di folder maju, kalau enggak ya simpan di buku Anda sendiri itu masih. Yang penting Anda siap-siap itu. Dalam wujud file boleh, jadi ininya semua materi yang ada di sini yang saya contoh soal silakan Anda coba dipelajari itu. Nah, nanti tadi yang premium diskon formula ini. Sebenarnya dari rumus tadi bisa dirubah jadi rumus ini. Nah, nanti coba Anda cek, kok bisa ya yang tadi rumusnya sebenarnya ini basic formula namanya yang ini. Kok bisa berubah jadi ini? Ini sama aja ini. Nah, ini. Bisa berubah juga jadi ini. Namanya premium diskon formula. Karena tadi posisi R dan J itu yang menyebabkan tadi harganya at diskon apa? At premium. Tadi kalau kuponnya kurang dari J, jadi harganya at diskon. Ini kan karena lebih besar, lebih kecil. Jadi tadi yang jadi menyebabkan at diskon. Tapi kalau kuponnya lebih besar daripada J-nya, maka harganya at premium. Kalau sama, R sama dengan J, nilai ini 0, maka harganya akan sama dengan face value-nya tadi, 100%. Nah, tadi untuk jawab yang tadi jawaban 5%, Anda dengan mudahnya kalau pakai rumus ini, tapi tadi kan di bagian awal saya kan Anda mengingat kembali si Marvin satunya itu sebagai apa? Permulaan Anda dapat materi tentang ini. Nah, ini jadi tadi yang untuk terus nanti ada formula, ini bisa dirubah lagi rumusnya jadi seperti ini. Nanti silakan sarankan nanti pada saat minggu depan saya minta Anda ngecek, oh bisa ya benar kayak gini, prosesinya bagaimana. Inilah namanya Anda mengeksplorasi suatu formula itu. Ini ada contohnya lagi nanti Anda cek jawabannya kok 30%, benar nggak ini? Nah ini apa saja nggak perlu kita indikan dulu. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana yang di buku ya. Jadi ini yang di bukunya tadi saya nanti juga sama Anda waktu belajar contoh soal dipahami ya ketemunya dari mana. Ini tapi saya harapkan Anda tak ditetilkan dengan bagaimana membangun formulanya. Maka tadi saya harapkan Anda ada garis waktunya itu ditampilkan itu. Ini harga obligasi tadi ya. Jadi ini di sini pakai C ada R, I kalau untuk yang konteks tahunan tadi pakai ada J ya di ini kan. Terus ada modified coupon rate, ini G, FR dibagi C-nya. Ini share redemption value, ini biasanya sama dengan F itu. Ini yang redemption ada pada posisi di akhir maturity-nya atau tadi di maturity date-nya dia akan dapat C. Nah, biasanya C sama dengan jadi face value hutangnya, tapi Anda ngasih di waktu C-nya redemption value itu bisa aja lebih besar daripada F. Bisa juga sama ini. Jadi lebih sering adalah sama. Tapi bisa juga adalah berbeda. Jadi ini kalau kita lihat ini ya, ini kita bayar, ini sesuai kalau seperti sering kita pakai kan cash flow-nya kan gini ya, ini nerima, ini bayarnya. Jadi yang terakhirnya C plus FR. Nah, biasanya C sama dengan F. Makanya tadi yang misalkan Anda setiap mengerjakan nanti di sini, gunakan kayak gambar 6.1 ini ya. Slide tadi kan kadang ada, kadang nggak ada, coba Anda nanti konsistenkan. Kalau saya lebih senang pakai di buku ini adalah kalau nerima di bawah, membayar di atas. Seperti kalau tangan itu ya, kalau nerima ya tangan kita terbuka, kalau ini ya dari atas. Itu posisi sebagai investor, berarti orang yang punya uang. Kalau posisi yang jadi yang memberi ini akan nerima itu, memberi dulu baru nerima itu. Tapi kalau orang yang nggak punya uang, utang dulu baru membayar itu. Itu namanya seperti dari perusahaan. Jadi dibalik kan, dapat uang dulu itu orang hutang. Kalau orang investor adalah dia punya uang dulu, baru dapat
manfaat dari investasinya. Nah, lihat tadi rumus-rumus yang dihasilkan tadi, ini rumus standarnya basic formula sering disebut. Terus kita dapatkan adalah rumusnya bisa berubah ke ini yang premium diskon formula. Terus ini yang amount formula tadi muncul ada modified kuponnya pakai G kecilnya, ada pakai di sini ada G besar tadi yang gunakan ada G kecil ini yang ke H. Nah, pokok dipakai nama ini. Jadi kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan British Actuary di abad ke-19 ini. Ini Meckham itu nama yang nanti silakan Anda cari tahu. Meckham itu siapa sih? Gitu. Kenapa namanya diabadikan untuk bikin formula kayak gini? Gitu. Ini contoh, nanti silakan Anda pelajari bahwa ini benar apa enggak. Nanti pada saat saya minta, pada saat Anda presentasi, ini barulah dimasukkan ke folder maju ya. Kalau belum ya disimpan aja untuk belajar sendiri. Ini premium diskon formula tadi, jadi Anda ingin melihat kalau pada saat tadi bisa gunakan ini, G sama I, bisa juga dengan R sama I ya tadi ya. Jadi add premium kalau kuponnya lebih besar daripada yieldnya. Kalau ini pakai G-nya itu. Yang modified kuponnya tadi ya, ini kan punya G kecil yang FR dibagi C-nya tadi kalau untuk G. Nah, ini kalau pada saat G sama dengan R, itulah yang tadi sama saja untuk F sama dengan C, maka harganya sayang 100%. Ini premium diskon formula. Nah, inilah pada untuk yang di tahap awal ini Anda mengeksplorasi formulanya untuk istilahnya ada book value itu seperti nanti pada saat untuk ke akhirnya kita ingin punya amortisasi. Tapi sementara amortisasinya mungkin ini kita ingin lihat dari prosesinya. Oh, hutangnya berapa awalnya? Ini mirip seperti ini kupon. Kupon kan langsung diterimakan ke ininya, terus interest yang diperolehnya, nah inilah nanti dia akan, kalau dia harganya at premium, pada saat diamortisasi terakhirnya di book value adalah 1.000, inilah yang dia akan kasihkan di akhir periode kontrak obligasinya. Ini kalau harganya at premium, maka dia akan turun sampai ke face value-nya. Kalau harganya at discount, malah dia naik sampai ke 1.000. Ini adalah yang untuk amortisasi di obligasi. Jadi seperti kemarin hutang juga, ini kan sama saja dengan hutang ya ada proses amortisasinya. Nah, nanti silakan Anda cek ini dengan Excel-nya, benar nggak ini? Dari mana ngitungnya? Ini adalah rumus-rumus di atasnya ini. Jadi besok kalau saya minta Anda menampilkan misalnya tabel 63, maka pakailah Excel ya. Ini, nanti rumus yang dimasukkan sebenarnya adalah ini. Nah, nanti silakan Anda pakai Excel-nya, Anda bisa jadi mendetailkan itu. Nah, inilah kita sampai 6.4 dulu untuk yang ini minggu depan kita akan ke yang 6.5. Jadi saya nanti saya akan minta Anda selalu menampilkan. Nah, ini untuk soalnya yang 10 itu jatahnya berarti ini ada 16. Anda ambil 10, tapi dengan cara masing-masing section terwakili ya. Jadi ada 1, 2, 3. Oh, jadi 3 section ya ini ya. Nah, ambillah di komposisi misalnya berapa berarti 3, 3, 4. Ya, terserah Anda mau 3 yang sini apa. Pokoknya dibuat formasi 3, 3, 4. Kalau 4, 3, 3 kan nggak bisa, mau di sini cuma 3 ya. Tapi bisa 3, 4, 3. Wah, ini formasi kayak sepak bola kan ini. Tapi jadi formanya depan mesti 3 ini, harus diambil semua ini, karena minimal 3. Ini yang 3 diambil semua, terus ini di sini boleh 4, boleh ini yang 3, boleh juga ini 3, boleh juga ini yang 4. Oke, sudah tahu yang Anda harus kerjakan. Ini yang tugas yang diupload di SeaMaster. Dan kalau SeaMaster Anda bermasalah, misalnya Anda cari waktu kan tadi sampai 5 hari kan, berarti Anda masih punya kesempatan untuk sekali lagi, jangan dimepetkan waktunya jadi akhirnya di-emailkan. Kemarin jadi ada yang mengalami masalah kan itu tadi, karena nanti yang
tugas kan ada kita punya ada grader. Nah, kalau sampai nyasar-nyasar jadi repot itu. Maka usahakan dalam satu mau di apa si master semoga-moga nggak ada masalah, seharusnya ditaruh di sana semua ya, supaya saya memudahkan untuk mendownloadnya. Jadi jangan ada yang nyasar ke email karena membuat jadi repot. Jadi kecuali keadaan emergensi benar-benar nggak bisa. Oke, ini yang di sini nanti dari ini terus yang tugas untuk maju ada di taruh di yang tugas kontekstual di Dropbox ini ya. Yang kontekstual tadi adalah Anda explore si IBPA tadi itu. Anda mulai mencoba dengan rumus tadi, sudah bisa nggak jawab seperti tadi, yang contoh harga obligasi yang versinya si IBPA itu misalnya. Coba Anda kerjakan, jawabannya sama enggak. Jadi, ini yang untuk tugas kontekstualnya, ini saya akan kembali ke saya yang tadi webnya ini ya, oke. Nah ini, coba dengan yang baru materi sampai 6.4, Anda coba hitung harga ini nih. Kalau pakai yang yesterday berarti kan yang pakai 5 Februari kan, untuk ini jadi jilidnya diambil dari sini, kuponnya ini. Tapi Anda harus download dulu FR0086 ini, semi-annually apa annually gitu. Indonesia mayoritas semi-annually. Jadi hati-hati di sini, karena 5,19 berarti masih nerima kupon berapa lagi itu. Kalau 10,03 berarti berapa kupon lagi yang diterima itu. Tapi yieldnya nanti pakai ini. Cuman ya tambah sini kan tahunan nanti dibuatlah jadi kalau semi-annually. Terus ini yang kuponnya nih kan tahunan dibikin semi-annually. Tapi Anda harus download dulu yang FR0086 speknya kayak apa, semi-annually apa enggak. Nah, nanti Anda silahkan bisa cari di sini untuk mendapatkan lebih detailnya. Silakan Anda oprek-oprek ini, si website ini, Anda nanti akan dapatkan yang sekali lagi, untuk yang kontekstual, usahakan ada satu dari yang government, satu dari yang corporate. Ini yang corporate nggak ada yang tampilkan di sini ya. Ini yang tadi yang corporate untuk tenurnya, terus ada ininya ini ada triple A, di Indonesia ada triple B, ada ini untuk hanya credit spread-nya, matriksnya. Tapi yang kita ini kan adalah nanti Anda coba cari yang contoh dari corporate itu. Ini untuk tugas kontekstualnya. Jadi tadi Anda langsung kayak sibuk kan tadi, harus belajar melihat contoh soal, harus juga ngelihat ini, ya memang ini mau tidak mau Anda kalau ingin dapat maksimal, jadi saya harapkan Anda yang dapat A ya benar-benar maksimal itu, A-nya itu. Maka silakan nanti Anda coba yang kontekstual tampilkan di sini. Terus yang tadi ada tugas soal kan 5 hari, jadi Anda harus cukup memang lumayan sibuk tadi. Saya kira sih soal-soalnya mungkin masih nggak terlalu sulit, silakan Anda ambil 10 dari sana. Terus kontekstual, tapi jadi pada saat sebelum Anda kerjakan soal, sebaiknya Anda adalah sudah nyoba ngerjakan contoh soalnya itu. Di sini kan di 6.2 ada berapa contoh soal. Anda coba dulu di sana, pada saat ke sini jadi Anda sudah terampil itu. Di 6.3 ada berapa contoh soal, 6.4 ada berapa contoh soal, Anda coba kerjakan dulu itu. Juga masih kurang banyak latihan, bisa pakai yang di slide tadi itu. Inilah yang saya harapkan Anda untuk melakukan semaksimal mungkin menempa itu supaya Anda bisa dapat maksimal untuk belajarnya itu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau nanti sebaliknya saya akan mencoba Anda yang saya malah tanya. Silakan saya beri kesempatan dulu Anda untuk bertanya. Misi Pak, izin bertanya, untuk link Dropbox-nya itu di mana ya Pak? Oh iya, berarti ini belum di-invite kan? Nah, untungnya kan Anda tanya kan? Nah ini. Oke, sekarang saya mulai akan invite. Kemarin koordinator kelas ini siapa ya? Belum nunjuk ya ini ya? Oke, mau pilih secara random atau mau ada yang langsung angkat tangan? Wah, saya Pak, koordinator kelasnya.
Ini kan kaitannya nanti ini invite Dropbox itu. Jadi yang saya invite hanya yang jadi koordinator kelas. Nanti yang lainnya di-invite oleh si koordinator kelas tadi Dropbox-nya. Oke, siapa yang mau angkat tangan? Saya, Pak, jadi koordinator kelas itu. Atau saya akan pilih secara random. Nah, pilih mana ini? Atau mau pakai kayak di pilkada itu, pilihan siapa yang nunjuk siapa yang paling banyak ditunjuk maka dia jadi itu. Nanti boleh Anda melalui media chatnya. Wah, coba bisa Anda langsung secara ini saya yang ingin jadi apa koordinator kelas. Oke, silakan Anda tuliskan di chatnya. Anda nunjuk siapa gitu. Nanti yang paling banyak ditunjuk berarti dia akan saya jadikan koordinator kelas. Oke, saya berikan karena nanti yang koordinator kelas kalian nuliskan emailnya. Nanti saya invite sekarang ke Dropbox. Yang lainnya tergantung si koordinator kelas itu. Yang karena yang invite harus koordinator kelasnya itu. Oke, saya mulai dari sekarang. Silakan Anda masing-masing unjuk siapa yang mau jadi. Nanti sambil saya lihat, walaupun nanti ngitungnya saya hanya kasar aja, yang kelihatan sering muncul namanya berarti itulah nanti koordinator kelas itu. Oke, silakan mulai. Anda masuk ke chatnya, Anda tuliskan mungkin bisa nomor urutnya aja nggak apa-apa itu. Nggak usah nama, mungkin ngetiknya kan lama kan, yang jadi 1 sampai 40 gitu. Sambil saya coba hitung secara sederhana siapa aja yang sudah milih nomor yang oke, silakan dimulai. Di chat Anda tuliskan apa yang Anda pilih itu. Oke, mulai dari sekarang. Saya beri waktu moga-moga cukup 5 menit lah itu. Oh, langsung nama nggak apa-apa ini. Michael, terus lagi. Ada Nuni. Michael lagi. Terus lagi siapa? Ada Adit. Wah, ini kayaknya 2 nama yang jadi ini kan ya, Adit dan Michael terus. Sudah semua belum? Michael lagi. Sudah berhenti nih? Oh, masih Adit lagi. Michael lagi. Oh, tinggal 2 nama aja tuh ini. Oke. Terus sudah? Masih ada lagi. Michael, ada Adit lagi. Nah, terus lagi. Oke, terus lagi. Oh, 2 nama ini aja. Oke. Sekarang Adit dengan Michael. Anda tuliskan alamat apa email Anda itu yang untuk Dropbox. Nah, berarti yang saya invite 2 ini, Michael dengan Adit. Nanti jadi Anda boleh minta ke Adit atau ke Michael untuk di-invite. Oke, sekarang Michael dan Adit, silakan Anda mulai tuliskan email Anda yang untuk Dropbox. Saya akan invite. Oke, silakan Adit dan Michael. Jadi ini kalau ada apa-apa boleh lewat si Adit, boleh lewat si Michael ini untuk ini. Oke, ini sudah Michael. Nanti saya akan copy. Oke. Dari mana yang tadi telepon? Oke, Michael sudah bisa. Yang teman-temannya silakan Anda kontak Michael untuk di-invite. Nah, sekarang siapa tadi?
Satunya lagi Adit sudah, oke ini Adit, saya ini kan jadi bisa membantu. Jadi ini untuk tadi karena ada 2 ini boleh silakan kontak Adit atau mana tadi ini. Oke, ini Michael Bang sudah aktif sama ini Adit. Oke ya, nanti Anda bisa mulai meng-invite, jadi nanti boleh ada di sini untuk kepentingan tadi. Jadi yang maju nanti silahkan ya, mulai sekali lagi nomor nama filenya harus depannya ada nomor presensinya ya. Terus yang belakangnya terserah Anda mau langsung namanya ya nggak apa-apa, yang penting nomor presensi yang saya butuhkan itu. Dan nama Anda boleh itu. Ini yang tadi yang maju. Terus yang kontekstual, seharusnya semua Anda nanti mengerjakan untuk, dan jangan ada yang terutama tadi di sini kan ada waktunya kelihatan, Anda maksudkan dalam durasi waktu yang sama. Kalau sekali yang contoh soal tadi adalah hanya kesempatan pada saat kalau Anda saya minta presentasi, maka Anda sudah siap bisa ditaruh di folder maju. Jadi hari ini yang dapat folder maju ada berapa yang sudah tadi beberapa tampil, silakan Anda taruh di filenya di sini. Sekali lagi nanti untuk pada saat saya memfinishing nilai, saya akan lihat ini kalau untuk memaksimalkan tadi ya misalnya, wah nanggung ini kan jadi bisa A+ itu sebenarnya. Bisa geser sedikit lah misalnya. Nah kalau sering kebagian di sini berarti juga nanti ada pengaruhnya itu. Tapi yang nanti dikoreksi oleh sini langsung oleh yang nanti grader itu nilai yang dari yang di semester tadi ya, yang textbook, yang kontekstual ini juga nanti hanya saya lihat bisa juga untuk inspirasi soal pada saat kalau Anda punya kreativitas cukup tinggi bisa juga saya lihat dari sini. Tapi tentu juga nanti ada presentasi yang kalau nanti minggu depan nanti akan masuk ke folder maju yang minggu kedua. Bisa juga dari tugas kontekstualnya saya minta lengkapin apa itu. Oke ya, saya kira ini sudah, ini sekarang saya akan ini tadi antara Adit dan Michael silahkan untuk Anda menginvite teman-temannya. Jadi silakan mulai kita. Sekarang saya di waktu sisa yang ada ini masih ada waktu. Saya akan pilih random. Anda akan menceritakan kembali apa yang tadi saya sampaikan. Jadi materinya saat ini kan 4.6.1 sampai 6.4. Anda boleh mau membahas yang mana tentang premium diskon, apa sih yang Anda sudah dapat dari kuliah hari ini sebelum untuk mereview apa yang Anda peroleh dari materi hari ini. Oke, saya akan pilih secara mana bilangan randomnya. Oke, sorry. Oke, ini ya, pilihan. Generate. Nomor 37. Silakan nomor 37. Nomor 37 siapa ini? 37. Osa Igam Ahmadi. Silakan Anda semacam saya beri-review, silakan Anda tampilkan videonya, tampilkan biar saya juga bisa iya lihat Pak. Anda. Oke. Maksudnya video itu video saya atau Iya. share screen, Pak? Ya kalau Anda mau share screen boleh, jelasin yang hari ini sudah Anda dapat itu. Anda kayak menjelaskan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu kan. Tapi bisa Iya, jadi Pak. jelas. Tadi kan saya mungkin terlalu lama jelasinnya. Padahal sebenarnya isinya cuma dikit itu. Misalnya. Iya. Sambil Anda tampilkan videonya ya supaya saya bisa lihat Anda juga.
Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Soalnya Oke. ini ada bermasalah kalau kameranya, Pak. Oke, ya moga aja nanti besok kalau bisa keluar ya syukur, kalau Anda mau share screen ya boleh. Pak, untuk kameranya ini sudah saya pencet-pencet untuk turn on kamera tapi nggak bisa buka mungkin ini, Pak. Oke, Nggak bisa. kalau masih bermasalah ya sudah, sekarang Anda jelaskan aja materi hari ini, Iya. Anda dapat apa aja, terus coba sekalian mereview tugasnya, disuruh tugas apa aja, terus ini. Oke, Iya, Pak. silakan. Jadi materi hari ini itu tentang bond atau obligasi, dimulai dari tadi untuk membuka websitenya IBPA. Kita bisa melihat di situ terdapat obligasi yang ada yang diterbitkan oleh pemerintah, ada yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Lalu setelah itu, setelah dari website tersebut, kita kembali ke textbook. Di textbook tersebut terdapat penjelasan tentang bond, termasuk tadi ada di 6.1 yang menggunakan apa namanya materi semester 1 yang PMF 1. Lalu setelah itu setelah dari textbook 6.1 dan 6.2, lalu membahas yang ada di apa namanya di slide dari Pak Gun tentang bond valuation. Di situ terdapat definisi dari bond, yaitu apa tadi? Bond adalah jadi interest bearing security which promise to pay a stated amount of money at some future date. Jadi bond itu adalah apa ya, sesuatu yang ditawarkan untuk meminjam, lalu nanti akan dibayarkan dengan di satu saat di waktu yang akan datang dengan banyak waktu yang banyak banyak apa ya, banyak uang yang sudah apa ya, banyak dengan apa ya, yield rate yang sudah jelas. Misalnya tadi seperti tadi di apa namanya di example pertama yang dari 6.1 itu di situ ada bond yang apa tadi 6.1 ya, di 6.1 tadi ada bond yang dibeli dengan harga $400, lalu pada jangka waktu 10 tahun dengan yield rate yang convertible semi annually akan didapatkan $1.000 pada akhir dari 10 tahun. Lalu di slide juga terdapat formal notation yang tadi dijelaskan oleh Pak Gun, yaitu ada P yaitu price atau harga dari bond, lalu F atau face value atau face amount, lalu ada R coupon rate atau kalau di buku biasanya yield apa namanya rata-rata apa sih rate itu bunga dari kupon tersebut. Lalu ada yield rate dari bond ya seperti di PMF 1 yaitu bunga dari setelah lama bond itu berjalan. Lalu ada basic formula yaitu P sama dengan F terus FR seperti ini. Sebentar, saya kurang bisa untuk menjelaskan. Saya present. Yo, share screen, coba ada share screen. Aja. Ya oke, ya biar bisa jelasin itu. Oke.
Jadi ada P sama dengan F, R, lalu AN ini apa namanya? Saya lupa itu namanya apa. Jadi di PM1 plus F plus Fn. Nah ini nanti akan dapat di... Masih ingat nggak rumusnya AN itu apa? Coba namanya aja Masih, sudah. Apa rumusnya apa? AN itu. masih Pak. Apa rumusnya? Sama dengan apa? AN. Sama dengan 1 plus sebentar Pak. Sudah, berarti ini sudah banyak lupa ini. AN sama dengan Sebentar saya buka coret-coretan saya tadi, Pak. Satu min 1 plus I dalam kurung pangkat min N per I. Itu, Pak. itu kan 1 min V pangkat Iya, N V pangkat N, dibagi 1 min V I. pangkat N Itu kan bagi lebih I. mudah. Ya, iya, Pak. Oke, udah lanjut lagi, silakan. Apa lagi? Lalu kalau tugasnya tadi, kalau yang kontekstual dari 6.1 hingga 6.3, 10 nomor. Lalu yang apa namanya tadi? Yang tugas yang konteks yang textbook itu dari 6.1 sampai 6.4 di buku, lalu yang kontekstual itu mencari obligasi yang diterbitkan pemerintah dan diterbitkan oleh korporasi, lalu dicoba menggunakan formula yang tadi ada di slide gitu Pak. Yang saya tangkap seperti itu. Oke, masih ada lagi enggak? Mungkin dari saya sampai situ, Pak. Oke, jadi tadi ya sudahlah lumayan untuk summary-nya. Sekali lagi tugas tadi textbook ada 10, komposisi kayaknya 343 atau 334 ya tadi ya formasinya. Terus yang kontekstual tadi sarankan Anda eksplorasi IBPA semaksimal mungkin. Dan salah satunya mesti harus ada pricing-nya tadi ya, harga obligasi yang ada di websitenya IBPA itu dari mana itu dapat kayak gitu. Nah, itu yang Anda coba dengan rumus yang Anda miliki, harganya bisa dekat apa enggak. Yieldnya dari kurvanya, terus kuponnya dari yang ada ditampilkan tadi itu. Atau Anda masuk ke dalam lebih dalam, Anda download salah satu serial dari FR sama yang corporate itu. Yang kontekstual sarankan itu, syukur kalau Anda juga bisa masuk ke websitenya bond pricing negara lain itu lebih Anda akan sarankan Anda juga bisa go internasional, lihatlah mereka pakai rumus apa lagi untuk ngitungnya misalnya. Oke, ini saya kira itu sekali lagi untuk minggu depan sarankan Anda contoh soal di buku dipelajari. Jadi pada saat Anda saya minta menjelaskan contoh soal Anda sudah siap. Terus jadi ya memang sarankan Anda sibuk, jadi pada saat Anda dapat nilai A ya A-nya memang benar-benar. Jadi ingat tadi jangan sampai ada yang lupa ya, karena Anda belum lulus ini masih dipakai di Panti 2, jangan sampai pada saat kerja juga sudah banyak yang lupa ya, karena kalau Anda kebetulan masuk ke IBPA tuh Anda kerja di perusahaan itu juga mesti Anda suatu saat diminta kalau naruh uangnya di obligasi bagaimana itu. Lebih baik beli yang mana supaya jangan sampai kejadian ini yang kejadian mungkin Anda sering dengar itu. Investasi yang pada salah di sahamnya salah, jadi akhirnya merugikan. Ini yang kayak kasus Jiwasraya itu dianggap merugikan. Ini masih tambah lagi yang Asabri itu yang lagi jadi kebanyakan juga masalah bagaimana naruh uangnya di tempat yang pas apa enggak, tapi kok dicurigainya jadi ada unsur korupsinya. Dan ini silakan Anda juga boleh dibahas di presentasi Anda besok. Kira-kira apa karena harganya yang nggak wajar apa kok jadi dianggap merugikan perusahaannya ya, sama-sama merugikan negara karena itu perusahaan milik negara itu. Berarti negara kan juga uangnya dari kita kan rakyat, jadi kita merugikan kita juga itu. Nah, silakan nanti Anda kenapa sih kok bisa diduga merugikan hanya gara-gara naruh uangnya di tempat yang tadi
yang dianggap nggak tepat atau apalah, silakan Anda boleh juga, saya harapkan Anda mulai sedikit mengkritis, tapi nggak usah ikut-ikutan nimbrung rame-rame tapi nggak punya dasar yang ini. Tapi yang penting menarik di situ, kenapa harus diindikasikan sebagai ada korupsi di sana, di Jiwasraya ada korupsi, ada itu yang juga, kalau suatu saat mungkin Anda ada yang kerja di BPK atau di KPK mungkin gitu ya, karena ada beberapa yang mungkin kita kayaknya belum alumni statistik, harusnya ada yang di KPK, di BPK, supaya tadi untuk melihat kalau ada suatu fenomena itu tidak semata-mata bahwa itu kok nggak wajar, itu merugikan. Merugikan apa, lebih karena memang konteks finansial atau ada unsur korupsinya misalnya seperti itu. Ini saya berharap sekali nanti ada lowongan dari KPK, ada alumni kita dari statistik atau yang aktuaria, ada yang masuk di KPK, ada yang di BPK, karena selama ini kebanyakan orang-orang dari ekonomi, dan pada sebenarnya bisa juga dari kita ikut kontribusi di sana. Ini dasarkan nanti tugas kontekstual, benar-benar Anda explore lah ke real world-nya dengan baik. Oke, saya kira untuk kuliah hari ini kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Ini langsung saya tutup aja ya dari sini ya, jadi supaya langsung nanti Anda bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, langsung saya close saja. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Oh, ini ada yang masih mau tanya? Terima kasih, Pak. Oke ya, sama-sama, makasih ya. Ini saya close ya, sudah ya, dari sini ya. Oke, makasih. Oh, belum presensi, ada yang belum presensi? Iya, siapa? saya. Siapa? Oke, ini yang presensi. Mumpung belum. Siapa? Nomor berapa? Oke. 35. 35. Oke, oh tidak. Ada apa? Oke, terus siapa lagi? 6, Devi, Pak. Oh, yang nomor 6 ini ya. Oke. Terus apa lagi? Udah ya, udah habis ini, udah. Berarti ya masuk semua ini, Pak. Besok lagi diusahakan langsung lapor ya, kalau dapat QR code-nya bermasalah ya pakai ini. Oke, saya kira terima kasih. Kita akhiri kuliah hari ini. Selamat sore, sampai kita ketemu lagi minggu depan. Langsung saya close dari saya ya ini. Oke, makasih.